Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ke-10 ini saya akan menerangkan tentang mekanisme penciptaan uang. Berikut adalah sasaran yang ingin kita capai dari pengajaran minggu ini tentang mekanisme penciptaan uang, yaitu pengertian dan perhitungan pelipat ganda uang atau money multiplier, dan yang kedua adalah implikasi kebijakan yang dihasilkan dari money multiplier itu. Referensi yang saya cantumkan di situ ada 5 buku. Dari bukunya Budiono, Menkyu, Fredrik Miskin, Nopirin, dan Bapak Solikin Suseno dari Bank Indonesia. Di bukunya Fredrik Miskin tahun 2010 terdapat atau disebutkan di situ ada 3 pemain di dalam proses uang beredar. Kalau di sebelumnya dia menyebutkan 4, kalau di edisi 2010 ini ada 3 pemain yang berperan di dalam proses uang beredar. Yang pertama adalah bank sentral, yaitu lembaga atau badan pemerintah yang bertugas untuk mengawasi sistem perbankan, dan dia bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan moneter di sebuah negara. Itu pemain pertama. Yang kedua adalah perbankan, atau di Indonesia bank ya, bank umum dan BPR tentunya, adalah lembaga penyimpan atau lembaga penyimpanan atau depository institution, yaitu sebuah perantara keuangan yang menerima simpanan tentunya dari individu atau deposan dan institusi, serta dia membuat atau menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada pihak lain. Itu adalah perbankan. Itu pelaku kedua. Nah, pelaku ketiga adalah depositors atau individu-individu atau institusi yang menempatkan dananya di dalam perbankan. Nah, itu adalah 3 pemain yang berperan dalam proses uang beredar. Bagaimana nanti peran masing-masing akan bisa kita lihat di slide-slide berikutnya. Secara singkat bisa dijelaskan bahwa pada dasarnya ketika pelaku yang saya sebutkan tadi adalah berinteraksi sedemikian rupa sehingga penyediaan atau penawaran uang yang dilakukan oleh otoritas moneter, oleh bank sentral dan bank itu sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan uang tersebut. Jadi otoritas moneter dia menciptakan uang kartal, sementara bank umum dia bisa men-create atau menciptakan uang giral dan uang kuasi. Sedangkan masyarakat akan menggunakan uang yang diciptakan oleh otoritas moneter dan bank atau perbankan umum itu untuk apa? Untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sehari-hari. Baik, saya ingin mengingatkan kembali definisi dari uang beredar atau biasa disingkat dengan MS. Ada 3 pengertian di sana. Yang pertama adalah uang kartal atau uang kartal masyarakat ya, biasa disingkat dengan C. Kemudian uang giral biasa disingkat dengan D. Yaitu apa? Adalah saldo rekening koran atau giro masyarakat yang berada di perbankan. Dia tidak termasuk rekening koran atau rekening giro milik dari bank lain. Jadi dia murni dari masyarakat. Yang ketiga adalah quasi money. Quasi money ini adalah tabungan dan deposito berjangka, biasa disingkat dengan T atau time deposit. Apa itu? Yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui syarat. Syarat itu untuk tabungan ya.
dan jangka waktu tertentu itu untuk deposito berjangka. Nah, dari tiga pengertian tadi, ada istilah narrow money atau M1, yaitu uang kartal ditambah uang giral atau C ditambah D. Sedangkan M2 atau uang dalam arti luas atau broad money adalah uang kartal ditambah uang giral ditambah quasi money atau C ditambah D ditambah T. Konsep berikutnya yang penting adalah uang inti atau uang primer atau biasa disingkat dengan M0. Adalah ada dua biasanya yang disebutkan di buku teks adalah terdiri dari uang kartal masyarakat. Nah, sebenarnya dia ditambah juga dengan uang tunai di bank, ya, yaitu uang tunai yang berada di tangan masyarakat dan juga di perbankan. Jadi tadi bedanya dengan uang kartal. Ya. Kalau uang kartal saja itu adalah uang tunai yang berada di tangan masyarakat. Sedangkan pada pengertian uang inti, uang primer ini sebenarnya definisinya adalah uang tunai yang berada di tangan masyarakat dan juga di perbankan. Yang kedua adalah reserve atau cadangan, adalah saldo rekening giro bank yang ditaruh atau ditempatkan di bank sentral. Kalau kita lihat tabel uang primer Bank Indonesia, di situ jelas uang primer di situ diklasifikasikan atau terdiri dari tiga jenis, ya, atau sumbernya dari tiga macam. Yang pertama adalah uang kertas dan uang logam yang diedarkan. Nah, ini ada dua, yaitu uang kartal di luar Bank Umum dan BPR dan kas Bank Umum dan BPR atau di bahasa Inggris dengan cash in bank vaults. Yang kedua adalah saldo giro bank pada Bank Indonesia, dan yang ketiga saldo giro sektor swasta di Bank Indonesia. Itu kalian bisa bandingkan tabel empirisnya yang berdasarkan atau dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan definisi teoritis yang biasanya atau tercantum di buku-buku teks. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan dari uang inti? Di dalam bukunya Bapak Budiono disebutkan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi perubahan dari uang inti. Kalau disingkat itu rumusnya beliau menyebutkan adalah B, itu adalah base money atau uang inti, sama dengan CG. Apa itu CG? CG adalah saldo rekening pemerintah pada bank sentral. Apa yang tercantum di sana itu adalah biasanya akibat dari aktivitas anggaran pendapatan belanja negara. Yang kedua adalah CB. CB ini adalah saldo rekening giro masyarakat dan lembaga keuangan atau perbankan yang ditaruh di bank sentral. Aktivitas apa yang contohnya yang bisa mempengaruhi di sana? Misalnya adalah kredit likuiditas kepada sebuah bank umum. Itu masuk di kategori CB ini. Yang ketiga adalah NFA atau Net Foreign Asset. Dia adalah aktiva luar negeri bersih dari bank sentral. Kegiatan apa yang biasanya tercatat di sana? Misalnya adalah ekspor import, ya, akibat ekspor import atau akibat dari utang luar negeri. Itu adalah tiga hal yang mempengaruhi perubahan dari uang inti. Kalau kita lihat di tabel uang primernya Bank Indonesia, itu faktor yang mempengaruhi uang primer atau disebut dengan factors affecting monetary base atau reserve money adalah ada dua hal, yaitu net foreign asset atau aktiva luar negeri bersih yang terdiri dari dua, yaitu tagihan kepada bukan penduduk dan kewajiban. Jadi dia tagihan dikurangi kewajiban, ya, pada bukan penduduk. Dan yang kedua adalah net domestic asset atau aktiva domestik bersih, yaitu
apa tagihan bersih kepada pemerintah pusat atau net claims on central government dan lainnya ya, net other items lainnya. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi perubahan dari uang primer. Nah, subbab berikutnya adalah pengertian money multiplier atau biasa disebut dengan pelipat ganda uang atau penggandaan uang. Tapi ini bukan kriminalitas seperti yang ramai beberapa waktu lalu ya. Saya ambilkan dari 3 sumber, yaitu dari Menkyu, kemudian dari Frederick Mishkin, dan dari Suseno dan Solihin. Nah, di bukunya Menkyu kita bisa mendapatkan definisi dari money multiplier adalah the amount of money in the banking system generates with each dollar of reserves, yaitu jumlah uang yang diciptakan oleh sistem perbankan dari setiap unit cadangan yang ada. Itu versinya Menkyu. Di Frederick Mishkin kita bisa melihat definisinya, yaitu how much the money supply changes for a given change in the monetary base, yaitu berapa besar uang beredar yang bisa berubah untuk suatu perubahan di dalam uang primer. Sedangkan bukunya Suseno Solihin 2010 adalah suatu fraksi faktor pengalih yang menghubungkan antara uang beredar dengan uang primer. Ini definisi dari 3 sumber, meskipun intinya sebenarnya ya sama gitu ya, tentang money multiplier. Nah, bagaimana perhitungan dari money multiplier ini? Ada 2 konsep nanti yang saya jelaskan. Yang pertama itu disebut dengan multiple deposit creation. Ini saya ambilkan dari bukunya Bapak Nopirin ya, sebuah model sederhana. Dengan kasus misalnya sebuah bank A memperoleh aliran dana dari bank sentral ya. Nanti di situ disebutkan 1 juta gitu. Kemudian dia meminjamkan ke seseorang, bank tersebut ya, ke seorang atau X yang mempunyai rekening di bank B. Jadi dia menempatkan uangnya yang diperolehnya itu di bank B. Kemudian bank B menyalurkan dana ke seseorang misalnya Y ya, yang mempunyai rekening di bank C dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan asumsi cadangan minimum tertentu ya, di situ diasumsikan 10%. Kemudian masyarakat tidak mengubah jumlah uang kas yang dipegangnya. Jadi hanya ya lewat gitu ya, dapat uang kemudian ditaruh di bank. Kemudian yang ketiga, semua kelebihan cadangan itu dipinjamkan ya. Jadi perbankan dia meminjamkan semua cadangannya ya, loaded up. Kemudian hanya terdapat 1 macam deposito, yaitu dana pihak ketiga. Maka nanti kita akan saksikan bagaimana penambahan yang dilakukan oleh uang itu setelah melalui perbankan. Berikut ini adalah grafis bagaimana perubahan ya atau transmisi uang tadi itu dari yang 1 juta dari bank sentral yang dipinjamkan ke bank B, kemudian oleh bank B, kita lihat tadi di kewajiban ada 1 juta. Nah, oleh bank B kemudian dipinjamkan ke seseorang ya atas nama X 1 juta. Nah, oleh si X karena dia punya bank B atau dia punya rekening di bank B, maka dia menaruh uangnya yang 1 juta itu ke bank B, sehingga timbullah deposito sebesar, deposito itu ya ini dana pihak ketiga ya, tabungan boleh, deposito boleh, di bank B, sehingga kewajiban di bank B muncul 1 juta. Nah, tetapi kalau kita geser ke aset sekarang, bank itu tidak boleh
memanfaatkan uang 1 juta itu ya untuk dipinjamkan semua, karena harus ada namanya cadangan kas, atau di situ tadi disebutkan reserve requirement ya, giro wajib minimum ya. Dia ada yang harus ditahan sebesar berapa, tadi diasumsikan 10%, jadi dia menahan uang yang 100.000 tadi itu. Nah, sisanya yang 900 itulah yang boleh dipinjamkan ke orang lain. Nah, oleh Bank B itu dipinjamkan ke seorang yang bernama Y. Nah, si Y ini setelah memperoleh uang 900, karena dia memiliki rekening di Bank C, maka dia menaruh uangnya itu di Bank C. Sehingga di Bank C timbullah deposito sebesar 900.000. Nah, demikian juga karena Bank C harus menahan 10% dari kewajiban yang dimilikinya, maka dari 900 itu dia harus mencadangkan 90 dan bisa meminjamkan uangnya ke pihak lain sebesar 810.000. Nah, demikian seterusnya. Nah, jika itu terus-menerus berlangsung, maka berapa akhirnya total tambahan dana yang beredar? Nah, kalau menurut perhitungan, total tambahan deposito, yaitu tambahan jumlah uang yang beredar, sebagai akibat dari tambahan deposito yang mula-mula tadi adalah 1 juta, adalah menjadi, nah rumusnya adalah yang pertama D0 atau deposito awal, yang kedua adalah R, reserve requirement atau cadangan wajib atau giro wajib minimum. Nah, rumusnya adalah TD itu adalah total tambahan deposito, sama dengan 1/R dikalikan DO atau D0 atau deposito awal. Jadi 1/10% dikalikan 1 juta, sehingga menjadi total dana akhirnya adalah 10 juta. Jadi terjadi pelipat gandaan uang money multiplier sebesar 1/R atau 1/10% atau 10 kali. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika GWM diturunkan menjadi 5%, yang tadinya 10%? Apakah TD menjadi semakin besar atau semakin kecil? Coba kalian pikirkan dan kalian jawab. Baik, selanjutnya ini agak kompleks, jadi kita menghubungkan antara money multiplier dengan jumlah uang yang beredar. Ini terdapat di bukunya Frederick Mishkin ya. Kita mulai dari persamaan 1 adalah jumlah uang beredar dalam arti sempit. Masih ingat ya, M1 adalah uang kartal ditambah uang gira. Persamaan kedua, ingat lagi uang inti atau uang primer yang dipegang masyarakat sebagai uang kartal dan sisanya oleh bank sebagai cadangan bank atau reserve ya, atau R disingkat. Dengan rumus di persamaan 2 itu adalah B, yaitu base money ya, sama dengan C ditambah R. Oke, kita sudah punya 2 persamaan. Persamaan berikutnya adalah total cadangan bank umum, yaitu apa? Jumlah dari giro wajib ya, reserve requirement, dan kelebihan cadangan atau excess reserve. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Jadi R ya, kita punya rumus R sama dengan RR ditambah ER. Itu rumus yang ketiga. Nah, yang keempat adalah giro wajib atau reserve requirement sama dengan rasio giro wajib atau disingkat R kecil ya, yang dikalikan atau dia dikaitkan dengan jumlah deposito atau giro ya. Nah, jadi rumusnya adalah RR sama dengan R kecil dikali D. Ini persamaan atau rumus yang keempat. Sehingga kalau kita tarik lagi persamaan ketiga,
di mana R sama dengan RR ditambah ER, sementara kita punya rumus RR sama dengan R kecil kali D, maka sekarang R sama dengan R kecil kali D ditambah ER. Dan kalau kita tarik lagi persamaan kedua, di mana base money atau B sama dengan C ditambah R, kita sekarang punya rumus R, kita masukkan untuk kita substitusikan ke persamaan 2 ya. Maka menjadi B atau base money sama dengan C, uang kartal ya, ditambah dalam kurung R kecil kali D ya sebagai pengganti RR tadi itu, kemudian ditambah ER atau ditambah kelebihan cadangan. Nah, kita sudah punya dua rumus baru sebenarnya dari turunan dari keempat persamaan tadi atau substitusi dari 4 persamaan tadi. Kita punya dua tambahan persamaan. Nah, kita punya asumsi juga bahwa model penawaran uang, yaitu tingkat uang kartal dan kelebihan cadangan atau ER itu diasumsikan tumbuh secara proporsional dengan uang giral. Maka kita dapat lagi C kecil sama dengan C besar dibagi D atau rasio uang kartal terhadap uang giral. Dan apa? Dan E kecil itu adalah rasio dari kelebihan cadangan yang dibagi dengan uang giralnya ya atau D. Nah, kita punya tambahan rumus baru ya. C kecil sama dengan C per D dan E kecil sama dengan ER per D. Baik, sekarang kita manfaatkan dua persamaan terakhir tadi ya, dari C kecil dan E kecil. Kalau kita tarik lagi persamaan base money sama dengan C besar ya, ditambah dalam kurung R kecil kali D ditambah ER, maka kita bisa memasukkan C kecil tadi itu ke dalam C dan E kecil ke dalam ER. Karena kita tahu C itu sama dengan C kecil kali D. Dan ER itu adalah E kecil dikali D. Sehingga B sama dengan C kecil kali D ditambah R kecil kali D ditambah E kecil kali D. Nah, kalau kita jadikan satu D-nya, maka base money atau uang inti sama dengan C kecil ditambah R kecil ditambah E kali D. Kalau kita balik, D sama dengan 1/, C plus R plus E dikalikan B atau base money. Nah, dari situ kemudian kita ambil lagi persamaan 1 ya, tentang jumlah uang beredar dalam arti sempit atau M1, di mana M1 sama dengan C ditambah D. C kita tahu C besar ya adalah C kecil dikali D, sehingga persamaan M1 sama dengan C ditambah D itu sama dengan C kecil kali D ditambah D. Atau kalau kita buat bentuk lain adalah 1 plus C kecil kali D besar. Oke, jadi kita sudah punya M1 sama dengan 1 plus C kecil kali D. Kita punya D, kita masukkan D, sehingga M1 sama dengan 1 plus C kecil dibagi C kecil plus R kecil plus E kecil dikalikan B. Nah, ini persamaan kelima. Bisa kalian lihat ya. Nah, disitulah kita sudah menemukan money multiplier sebagai persamaan ke-6. Jadi money multiplier sama dengan 1 plus C kecil dibagi C kecil ditambah R kecil tambah E. Nah, itu adalah
angka pengganda uang yang baru jika kita hubungkan dengan jumlah uang beredar. Nah, kita lihat yang saya kotak kanan bawah itu ya, bahwa angka pengganda uang itu merupakan fungsi dari yang pertama, uang kartal yang ditentukan oleh depositor, oleh penyimpan dana, ya, oleh masyarakat yang menaruh dana. Itu diwakili oleh C kecil. Ya. Yang kedua adalah rasio giro wajib yang ditentukan oleh bank sentral, itu diwakili oleh R kecil. Dan yang ketiga, rasio kelebihan cadangan yang ditetapkan oleh bank. Jadi ini bank yang berperan diwakili oleh E. Jadi tiga pihak tadi itu ketemu lagi di sini dianggap pengganda, yaitu bank sentral, perbankan, dan depositor. Nah, sebab yang terakhir sebenarnya ini adalah implikasi kebijakan. Dengan agar lebih mudah, ini adalah tujuannya untuk meningkatkan money multiplier. Jadi untuk meningkatkan koefisien dari money multiplier. Apa yang harus dilakukan? Ada tiga cara ya. Tadi kita sudah punya rumus. Ada C kecil, ada R kecil, dan ada E kecil. Nah, agar money multiplier meningkat, maka yang pertama adalah menurunkan C kecil. Apa yang harus dilakukan oleh perbankan agar menurunkan C kecil ini adalah menawarkan bunga yang menarik misalnya bagi para nasabahnya ya, sehingga mereka lebih tertarik untuk menaruh lebih banyak uangnya di giro deposito atau tabungan utama. Kemudian juga bisa perbankan memperluas cabang dan kegiatan perbankan sehingga apa? Sehingga tentunya rekeningnya akan bertambah ya, perluasan rekening dari masyarakat. Nah, ini akan menurunkan C ya. Dan juga bila terjadi urbanisasi misalnya atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, itu peluang masyarakat untuk berhubungan dengan pihak perbankan itu akan meningkat. Yang berikutnya adalah misalnya kemudahan perpajakan. Ya, tentunya dengan pajak yang rendah misalnya akan menarik para deposan ya untuk menaruh uangnya di bank daripada jika pajak atau potongan-potongan lainnya itu lebih besar ya. Yang berikutnya adalah mempromosikan deposito atau tabungan ke daerah-daerah dengan sosialisasi tabungan misalnya. Dan berikutnya adalah dengan mengendalikan inflasi. Kenapa? Karena jika inflasinya tinggi, maka seorang opportunity cost-nya akan tidak suka memegang deposito dan tabungan gitu. Tapi jika inflasinya rendah, maka seorang akan lebih memilih gitu ya, memegang deposito dan tabungan jika dibandingkan dengan ketika inflasi tinggi. Karena dia harus berjaga-jaga untuk membeli barang misalnya. Nah, yang kedua adalah menurunkan R kecil. Nah, ini adalah pemerintah biasanya karena ini adalah suku bunga, adalah giro wajib minimum misalnya ya. Jadi penurunan RR ya, reserve requirement ini biasanya pemerintah yang melakukan, menurunkan R kecil. Nah, berikutnya adalah menurunkan E kecil. Nah, E kecil ini atau excess reserve adalah sebenarnya bisa disyaratkan oleh bank sentral atau perbankan itu sendiri yang berinisiatif gitu ya. Nah, bagaimana cara menurunkan E untuk mengurangi excess reserve? Dengan cara apa? Mempermudah pemberian bantuan darurat atau memberikan kepastian jika terjadi suatu hal sehingga bank tersebut membutuhkan dana darurat. Yang kedua adalah dengan pengembangan pasar uang antar bank tentunya. Sama dengan yang pertama tadi bahwa jika terjadi keadaan darurat atau jika terjadi kekurangan dana, maka bank itu akan mudah memperoleh tambahan dana. Yang ketiga adalah tingkat bunga yang rendah. Kenapa demikian? Karena apabila tingkat bunga tinggi, maka bank akan berusaha untuk menekan excess reserve-nya serendah mungkin gitu ya.
Nah, itu adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan koefisien money multiplier. Berikut saya masukkan juga referensi lain tentang model jumlah uang beredar dan money multiplier ini dari bukunya Pak Solikin dan Suseno dari Bank Indonesia. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi dari verdict miskin ya, tapi dalam bentuk yang lain. Nanti silahkan kalian pelajari. Jadi agar tidak bingung gitu ya. Jadi saya tadi sudah memberikan konsep yang disampaikan oleh verdict miskin di bukunya. Nah, kalau versinya Pak Solikin dan Pak Suseno ini hampir sama, tapi dia tidak melibatkan excess reserve, tapi di sini dia memasukkan adanya T kecil ya, dan R kecil ada, dan tetap ada C kecil. Nah, di situ jadi ada 3 ya, C kecil, T kecil, dan R kecil yang merupakan penentu dari angka pelipat ganda uang. C kecil itu disebut dengan currency ratio. T kecil adalah time and saving deposit ratio. Dan R kecil adalah reserve ratio. Sebenarnya penjelasannya sama dengan yang tadi ya, yang di verdict miskin, dan juga implikasi kebijakannya bisa kalian manfaatkan atau kalian lihat di slide sebelumnya tadi untuk meningkatkan money multiplier yang model yang disampaikan oleh Pak Solikin dan Suseno ini. Nah, demikian modul kuliah hari ini. Demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.